Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana kabarnya hari ini? Kali ini aku akan mereview jurnal tentang pengaruh pemberian ZPT IAA dan BAP terhadap pertumbuhan ubi jalar ungu atau Ipomoea batatas L secara in vitro. Review jurnal kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah kultur jaringan. This is about me. Nama aku Raisya Mayasita. Aku mahasiswa semester 4 program studi Agribisnis Hortikultura, jurusan pertanian di Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor. Kita masuk ke dalam jurnal yang akan kita review. Jurnal ini berjudul Jurnal Inovasi Ilmiah dengan judul Pengaruh Pemberian ZPT IAA dan BAP terhadap pertumbuhan ubi jalar Ipomoea batatas L secara in vitro. Volumenya volume 24 nomor 1 diterbitkan pada tahun 2024 dengan penulis Rudi Wardana, Hanum Gita Pratiwi, Jumiatun, dan juga Krista Diah Utami. Nah, review ini aku lakukan pada tanggal 20 April 2024 dengan preview saya sendiri, Raisya Mayasita. Next, kita masuk ke pendahuluan. Studi ini mengeksplor pengaruh pemberian kombinasi ZPT IAA dan BAP terhadap pertumbuhan ubi jalar ungu secara in vitro, dengan fokus pada jumlah ruas, panjang ruas, induksi kalus, dan juga perkembangan tunas. Latar belakang, ubi jalar ungu atau Ipomoea batatas L merupakan salah satu jenis ubi yang menjadi sumber antosinanin, di mana pada ubi ungu terdapat kandungan pigmen antosinanin yang tinggi. Antosinanin sendiri merupakan pigmen berwarna ungu yang memiliki manfaat pada bidang kesehatan, pangan, serta industri dikarenakan tidak memiliki efek bahaya. Berdasarkan data dari BPS pada tahun 2017, perkembangan produktivitas ubi jalar di wilayah Jawa Timur pada tahun 2017 mengalami penurunan, yaitu hanya pada 257,414 ton per hektar dibandingkan pada tahun 2016 dan 2015. Adanya penurunan tersebut, maka diperlukan upaya untuk peningkatan produksi ubi jalar. Upaya peningkatan ini harus diimbangi dengan ketersediaan bibit yang memiliki kualitas unggul. Budidaya ubi jalar secara in vitro dapat dilakukan melalui kultur jaringan, di mana cara tersebut mampu memenuhi kebutuhan karena menggunakan waktu yang relatif lebih cepat dan hasil bibit yang bermutu, yang memiliki sifat sama seperti pada induknya. Nah, kesesuaian antara media dan eksplan harus diperhatikan, karena eksplan mampu tumbuh dan berkembang dengan baik dalam membentuk kalus, tunas, dan akar ketika sesuai dengan media hidupnya. Adanya zat pengatur tumbuh pada media mampu mempengaruhi percepatan tumbuhnya eksplan. Zat pengatur tumbuh merupakan senyawa organik, bukan nutrisi yang diberikan pada tanaman dengan tujuan agar dapat mempengaruhi proses fisiologis di dalam organ tanaman. Penambahan ZPT ini bisa berjenis auksin dan sitokinin, yang berfungsi sebagai pemacu untuk menginisiasi morfogenesis adalah ZPT, auksin, dan sitokinin, yaitu IAA dan BAP. Selanjutnya, IAA itu apa sih teman-teman? IAA merupakan salah satu jenis auksin alami yang berperan merangsang pertumbuhan tanaman dengan meningkatkan proses engongasi, pembelahan sel, serta diferensi pada tumbuhan. Penambahan IAA sebanyak 0,4 mg per 1 liter air dapat meningkatkan jumlah akar untuk perbanyakan tanaman secara in vitro. Nah, sedangkan BAP merupakan jenis sitokinin sintetik yang mempunyai peran untuk menginduksi tunas. Penambahan BAP sebanyak 1 ppm pada tunas ubi jalar berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan akar, sehingga dengan aplikasi IAA dan BAP diharapkan mampu menstimulasi pertumbuhan dan perkembangan eksplan dalam pembentukan tunas.
Maka dari itu, penelitian ini dilakukan dengan mengkombinasikan penggunaan IAA dan BAP pada konsentrasi berbeda terhadap perbanyakan tanaman ubi jalar ungu secara in vitro. Selanjutnya, teman-teman tahu nggak apa faktor yang memenuhi kultur jaringan? Nah, di sini yang pertama ada media yang sesuai dengan eksplan. Ketika eksplan yang kita tanam, media tanamnya tidak sesuai, maka pertumbuhannya tidak akan efektif. Yang kedua adalah teknik sterilisasi yang dapat mencegah kontaminasi. Tentunya terjadinya kontaminasi pada saat kita mengkultur itu akan sangat mempengaruhi. Bisa jadi tanaman yang tumbuh tidak akan tumbuh dengan baik atau malah mati. Yang ketiga adalah pemberian zat pengatur tumbuh atau ZPT. Nah, pada jurnal yang akan kita review kali ini membahas ZPT, IAA, dan BAP. Ini pemberian ZPT pada kultur jaringan. IAA itu adalah zat pengatur tumbuh golongan auksin yang berfungsi sebagai pemicu pertumbuhan sel, menginduksi kalus, mempercepat perkembangan akar, serta memacu diferensi pada fungsi vaskular. Sedangkan BAP adalah zat pengatur tumbuh yang membantu dalam merangsang pertumbuhan tunas dan perkembangan kalus pada tanaman. Metodologi yang dilakukan pada penelitian ini adalah menggunakan eksperimen rancangan acak lengkap faktorial atau RALF dengan dua faktor perlakuan yaitu konsentrasi IAA dan BAP. Yang kedua, analisis statistik dilakukan menggunakan ANOVA dan dilanjut dengan DMRT. Sterilisasi eksplan dilakukan menggunakan alkohol 70% dan juga klorox 20%, 10% dan juga HgCl2 0,1%. Penanaman eksplan dilakukan pada media MSO dan setelah 7 hari dilakukan subkultur pada media yang sesuai dengan perlakuan. Selanjutnya, variabel yang diamati meliputi waktu munculnya kalus, kualitas kalus, diameter kalus, waktu muncul tunas, jumlah tunas, tinggi tunas, jumlah daun, jumlah ruas, dan juga panjang ruas. Analisis variabel dilakukan menggunakan ANOVA dan dilanjut dengan DMRT dengan taraf signifikan 5% atau 1%. Waktu muncul kalus diamati setiap hari setelah penanaman eksplan dengan tanda munculnya kalus berupa pembengkakan dan gumpalan berwarna putih kehijauan pada eksplan yang terluka. Nah, ini hasil dan pembahasan. Hasil perbandingan menunjukkan bahwa pemberian ZPT-IAA sebagai berikut. Teman-teman, ini rata 3,89 pada konsentrasi pemberian ZPT-IAA 0,8 mg per liter. Sedangkan rata konsentrasi 0,4 mg per liter sebesar 3,33 dan rata konsentrasi 0,2 mg per liter dengan rata 3,0. Bahasannya, hasil penelitian menunjukkan bahwa konsentrasi ZPT-IAA pada konsentrasi 0,8 mg per liter menghasilkan kualitas kalus yang lebih baik dengan rata 3,89 dibanding dengan pemberian ZPT-BAP pada konsentrasi 1 mg per liter dengan rata 3,67. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian ZPT-IAA pada konsentrasi tertentu memberikan hasil yang lebih optimal dalam pembentukan kalus dibanding dengan pemberian ZPT-BAP pada konsentrasi yang sama. Nah, ini perbandingan penggunaan BAP. Pada konsentrasi 1 mg per liter terdapat rata 6,57. Pada konsentrasi 1,5 mg per liter terdapat rata 6,10 dan pada konsentrasi 2 mg per liter terdapat rata 5,76. Pembahasannya, hasil pembahasan menunjukkan bahwa pemberian ZPT-BAP pada konsentrasi 1 mg per liter menghasilkan kualitas kalus yang lebih baik.
Meskipun demikian, pemberian ZPT-BAP tidak berpengaruh nyata terhadap waktu muncul kalus dan tekstur kalus. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian ZPT-BAP pada konsentrasi tersebut lebih berpengaruh pada diameter kalus. Interaksi antara penambahan ZPT-IAA dan BAP juga menunjukkan pengaruh nyata terhadap waktu muncul kalus, tekstur kalus, dan diameter kalus. Jadi teman-teman, kesimpulannya di sini adalah ketika penambahan ZPT-IAA dikombinasikan dengan ZPT-BAP, dapat berpengaruh nyata terhadap waktu muncul kalus yang lebih cepat, tekstur kalus, dan juga diameter kalus yang lebih besar dan lebih baik. Penambahan ZPT-IAA berpengaruh terhadap muncul kalus 4 hari setelah tanam, tekstur kalus intermediate, dan diameter kalus 8 mst dengan konsentrasi optimal 0,2 mg per liter. Sedangkan penambahan ZPT-BAP berpengaruh terhadap diameter kalus 8 mst dan konsentrasi optimal 1 mg per liter, akan tetapi tidak berpengaruh nyata terhadap waktu muncul kalus dan tekstur kalus. Nah, seperti yang saya katakan tadi, interaksi antara kombinasi ZPT-IAA dan BAP menunjukkan pengaruh nyata terhadap waktu muncul kalus, tekstur kalus, dan diameter kalus. Kesimpulannya, dari jurnal tersebut dapat disimpulkan bahwa pemberian kombinasi ZPT-IAA dan BAP pada penanaman ubi jalar ungu secara in vitro memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan tanaman. Konsentrasi optimal ZPT-IAA dan BAP dapat mempengaruhi pembentukan kalus, pertumbuhan tunas, jumlah daun, panjang luas tanaman, dan interaksi antara ZPT-IAA dan BAP juga berperan dalam mempengaruhi berbagai parameter pertumbuhan tanaman. Penelitian ini memberikan wawasan penting dalam pengembangan teknik kultur jaringan tanaman ubi jalar ungu serta memberikan informasi yang berguna untuk pengembangan lebih lanjut dalam bidang ini. Metode eksperimen yang digunakan yaitu rancangan acak lengkap faktorial atau RALF dengan analisis statistik menggunakan ANOVA dan uji lanjut di MRT. Memberikan rangka yang kuat untuk mengevaluasi pengaruh penggunaan ZPT terhadap pertumbuhan tanaman secara in vitro atau kultur jaringan. Oke teman-teman, sampai situ dulu yang bisa saya review dari jurnal tersebut. Semoga apa yang telah saya sampaikan bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Thank you.